Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzula Ifarani, NIM 1807211000005, akan menjelaskan tentang melakukan administrasi pembayaran imbal hasil simpanan koperasi syariah. Pengertian simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan. Akad yang digunakan pada produk simpanan koperasi syariah yaitu ada dua. Yang pertama, akad wadiah. Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Yang selanjutnya yaitu akad mudharabah. Mudharabah adalah akad atau sistem kerjasama di mana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh sahibul mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib. Imbal hasil simpanan. Imbal hasil meliputi bagi hasil dan bonus simpanan atau tabungan syariah. Untuk simpanan yang menggunakan akad wadiah tidak akan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya, tetapi mendapatkan imbalan bonus. Sedangkan untuk simpanan yang menggunakan akad mudharabah akan mendapatkan bagi hasil. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/MK-UKM-9/2015 Pasal 24 tentang simpanan. Yang pertama, simpanan diberikan bagi hasil dan imbal jasa atau bonus yang besarnya ditetapkan oleh pengurus. Kedua, perhitungan bagi hasil untuk simpanan yang menggunakan akad mudharabah berasal dari pendapatan operasional utama KSPPS atau USPPS koperasi. Yang ketiga, perhitungan imbal jasa atau bonus yang bersifat sukarela untuk simpanan yang menggunakan akad wadiah didasarkan kepada kebijakan operasional KSPPS atau USPPS koperasi. Selanjutnya, tata cara perhitungan sistem bagi hasil pada koperasi syariah. Yang pertama, penetapan nisbah bagi hasil. Kedua, menghitung saldo rata-rata simpanan masing-masing nasabah. Ketiga, menghitung total saldo rata-rata simpanan biasa. Dan yang keempat, menghitung pendapatan bagi hasil. Untuk rumus bagi hasil yaitu bagi hasil sama dengan saldo rata-rata simpanan dikali pendapatan dikali persen nisbah dibagi total saldo rata-rata simpanan. Contoh perhitungan bagi hasil simpanan koperasi syariah. Tabel yang pertama mengenai daftar anggota simpanan biasa pada tahun 2012 dengan jumlah anggota 2.600, jumlah simpanannya 2.006.852.118 rupiah, dan untuk mencari total saldo rata-rata yaitu nilai jumlah simpanan dibagi dengan berapa jumlah anggotanya, dan menghasilkan 771.866.197 rupiah untuk total saldo rata-ratanya. Yang kedua yaitu tabel kedua mengenai daftar realisasi pendapatan periode Januari 2012 sampai Desember 2012. Jadi di tabel 2 ini mengenai pendapatan yang dihasilkan oleh koperasi syariah dari bulan Januari sampai bulan Desember. Dan selanjutnya yaitu proses perhitungan bagi hasilnya. Yang pertama, penetapan nisbah bagi hasil untuk simpanan biasa sebesar 20% banding 80%. Jadi,
20% untuk sohibul mal atau nasabah, dan 80% untuk BMT atau koperasi syariah itu. Yang kedua, menghitung saldo rata-rata simpanan masing-masing nasabah, yaitu pada tabel 3 mengenai simpanan biasa Bapak Husni pada bulan Januari, yaitu pada tanggal 1 bulan 1 2012 saldo Bapak Husni 200.000. Pada tanggal 10 bulan 1 2012 saldo Bapak Husni 150.000. Pada tanggal 16 bulan 1 2012 saldo Bapak Husni 250.000, dan pada tanggal 25 bulan 1 2012 saldo Pak Husni 400.000. Dalam mencari saldo rata-rata simpanan harian adalah sebagai berikut. Tanggal 1 bulan 1 2012 sampai dengan tanggal 9 bulan 1 2012 sama dengan 9 hari dikali 200.000 sama dengan 1.800.000. Tanggal 10 bulan 1 2012 sampai tanggal 15 bulan 1 2012 sama dengan 6 hari dikali 150.000 sama dengan 900.000. Pada tanggal 16 bulan 1 2012 sampai dengan 24 bulan 1 2012 sama dengan 9 hari dikali 250.000 sama dengan 2.250.000. Dan pada tanggal 25 bulan 1 2012 sampai dengan tanggal 31 bulan 1 2012 sama dengan 7 hari dikali 400.000 sama dengan 2.800.000. Sehingga jumlahnya sama dengan 31 hari sama dengan 7.750.000. Sehingga saldo rata-rata simpanan biasa sama dengan 7.750.000 dibagi 31 hari sama dengan 250.000. Sehingga selanjutnya kita bisa mengetahui berapa sih pendapatan bagi hasil Bapak Husni pada bulan Januari, dan untuk rumus bagi hasilnya sama dengan saldo rata-rata simpanan dikali pendapatan dikali persen nisbah dibagi total saldo rata-rata simpanan, sama dengan 250.000 untuk saldo rata-rata simpanannya dikali pendapatannya yaitu 48.465.300 dikali persen nisbahnya 20% dibagi total saldo rata-rata simpanannya yaitu 771.866.197 dan menghasilkan sama dengan 3.139,488. Jadi, bagi hasil yang diterima oleh Bapak Husni pada bulan Januari yaitu 3.139,488. Jadi di sini saya hanya menjelaskan bagaimana menghitung bagi hasil pada bulan Januari saja. Dan untuk bulan Februari sampai bulan Desember itu sama saja menggunakan rumus bagi hasil yang telah saya jelaskan. Namun tentu saja nilai-nilai yang dihasilkan jelas berbeda. Sehingga di tabel 4 tersebut mengenai pendapatan bagi hasil selama tahun 2012 pada bulan Januari hingga bulan Desember. Jadi pendapatan bagi hasil yang diterima Bapak Husni selama tahun 2012 senilai 45.352,638. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.